Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas manajemen keuangan A yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Aisyah dengan NIM 200 201 0015 dan yang kedua ada Sinta Dwi Febrianti dengan NIM 200 201 0057. Yang ketiga ada Anissa Dwi Maharani dengan NIM 200 201 0067. Yang keempat ada Ekgita Fatimatus Zahra dengan NIM 200 201 0185. Yang kelima ada Gris Panda Devinta Putri dengan NIM 200 201 0205. Yang keenam ada Hesti Ayuningrum dengan NIM 200 201 0242. Yang pertama ada analisis kelayakan investasi aktiva tetap, studi kasus pada Cincaujo, Blanco, dan Brownies, Unit Kreativitas Mahasiswa Universitas Samratulangi. Abstrak. Investasi aktiva tetap merupakan penanaman modal dalam bentuk kekayaan yang umur produktivitasnya melebihi jangka waktu 1 tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kelayakan investasi aktiva tetap pada unit kreativitas mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif berupa studi kasus mengenai kesesuaian antara fakta atau realisasi atau pelaksanaan dengan teori konsep atau peraturan pada lokasi penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis kelayakan investasi adalah metode payback period, net present value, dan internal rate of return. Hasil penelitian menunjukkan Cincaujo layak karena menghasilkan NPV sebesar 88.645, payback period sebesar 1 tahun 6 bulan, dan IRR sebesar 9,10%. Hasil dari Blanco menghasilkan NPV sebesar 126.735, payback period sebesar 1 tahun 7 bulan, dan IRR sebesar 9,34%. Hasil dari Brownies menghasilkan NPV sebesar 152.990.000, payback period sebesar 1 tahun 7 bulan, dan nilai IRR sebesar 9,41%. Kesimpulan dalam penelitian dengan metode net present value, payback period, dan IRR bahwa investasi aktiva tetap yang dijalankan Cincaujo, Blanco, dan Brownies layak dijalankan. Perhitungan nilai investasi menghasilkan nilai positif. Oleh karena itu, jika perusahaan ingin menganalisis kelayakan investasi, dapat menggunakan metode return of investment, profitability index, dan average rate of return. Sektor food and beverage merupakan salah satu sektor dagang yang dapat bertahan di lingkungan kampus. Hal ini disebabkan karena sektor ini memproduksi produk makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Sektor usaha ini juga akan terus mengalami pertumbuhan dan persaingan yang ketat seiring dengan meningkatnya volume kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis memiliki tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dikarenakan untuk menghasilkan sebuah produk diperlukan aktiva tetap untuk kegiatan produksi. Tentunya modal akan berpengaruh langsung terhadap profitabilitas, karena keuntungan yang didapat perusahaan berasal dari modal. Oleh karena itu, perlu diadakan studi kelayakan proyek investasi menggunakan metode analisis usulan investasi yang dapat digunakan metode net present value dan metode internal rate of return. Dua metode tersebut menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk pembuatan keputusan. Semakin besar skala investasi, maka semakin penting studi ini dilaksanakan, karena semakin besar skala investasi, maka semakin besar pula jumlah dana yang ditanamkan. Sektor bisnis yang dikembangkan dalam Pusat Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Samratulangi bergerak pada bidang jasa dan dagang. Tenan atau penyewa tersebut merupakan anggota dari komunitas kewirausahaan yang menjual produk minuman dingin. Tinjauan pustaka. Investasi yaitu setiap pengeluaran modal atau dana yang ditanamkan ke berbagai aktiva dengan harapan dana tersebut akan diterima kembali baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dasar dari investasi adalah pengeluaran berupa modal yang dilakukan pada saat ini untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan pada masa datang. Penggolongan investasi: merehabilitasi mesin yang telah menurun efisiensinya dan membangun kembali mesin-mesin, mengubah saluran distribusi dari distribusi lewat perantara menjadi distribusi melalui agen atau cabang milik perusahaan sendiri. Tujuan investasi:
Tujuan utama dari suatu investasi adalah untuk memperoleh berbagai manfaat pada waktu yang akan datang. Manfaat tersebut dapat berupa finansial maupun non-finansial. Dalam arti manfaat, finansial berupa laba atau profit, dan non-finansial berupa terbukanya lapangan pekerjaan baru. Sumber dana investasi. A. Modal sendiri diperoleh dari pemilik perusahaan. Dengan modal tersebut, maka perusahaan tidak mengeluarkan biaya lagi untuk pembayaran bunga. B. Saham. Dapat berupa saham biasa atau saham preferen yang diperoleh dari emisi saham di pasar modal. Perusahaan menghimpun dana masyarakat dengan jalan menerbitkan saham yang diperjualbelikan di bursa agar menghasilkan keuntungan. C. Kredit bank dapat berupa kredit investasi maupun non-investasi. Aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Jenis aktiva tetap. A. Lahan adalah sebidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan, bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri. B. Gedung adalah bangunan yang terdiri atas bumi ini baik di atas lahan atau air. Pencatatannya harus dipisahkan dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu. Pengertian dan peran analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi bisnis merupakan suatu kegiatan menganalisis secara mendalam tentang suatu investasi yang akan dijalankan dalam rangka menentukan keputusan layak tidaknya investasi tersebut dibiayai. Sedangkan peranannya adalah karena investor umumnya mempunyai dana yang terbatas, maka peranan analisis keputusan pemilihan investasi akan sangat berpengaruh. Ditambah lagi proses pemilihan ini dipersulit oleh kenyataan bahwa sebagian besar kesempatan investasi tersebut jangka panjang. Tinjauan pustaka, metode penilaian investasi. Payback period atau metode periode kembalian investasi adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah proyeksi investasi untuk menutup investasi mula-mula dengan penerimaan kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Estimasi biaya. Perkiraan biaya yaitu melihat, memperhitungkan, dan mengadakan perkiraan atas hal yang akan terjadi selanjutnya. Biaya pendapatan dapat diestimasi dengan menggunakan proyeksi pendapatan yang akan diperoleh per tahun. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berupa studi kasus mengenai kesesuaian antara fakta atau realisasi atau pelaksanaan dengan teori atau konsep atau peraturan pada lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil data pada Cincaujo, Blanco, dan Brownies unit kreatif mahasiswa Universitas Samratulangi yang beralamat di Komplek Food Court UKM Jalan Kampus Barat, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara. Jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif di mana data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian kalimat. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dan observasi karena penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian dan melakukan pengumpulan data tentang investasi aktiva tetap. Metode dan proses analisis. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti akan menganalisis kelayakan investasi aktiva tetap terhadap dengan menggunakan metode Net Present Value, Internal Average Return, dan Payback Period. Hasil penelitian dan pembahasan didirikan pada tahun 2014 komunitas kewirausahaan yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Samratulangi. Awal mula komunitas kewirausahaan ini dibentuk selain untuk belajar dan mencari, namun seiring berjalannya waktu komunitas kewirausahaan ini mulai berkembang. Pusat Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Samratulangi menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha. Cincaujo, Blanco, dan Brownies merupakan beberapa anggota kreativitas mahasiswa yang menjual produk minuman dingin. Dan di bawah ini merupakan tabel hasil penelitian terhadap 3 kelompok dari unit kreatif mahasiswa Universitas Samratulangi. Tabel 1 menunjukkan total laba bersih yang didapatkan dari hasil pengurangan pendapatan usaha terhadap total biaya operasional pada tahun 2016 dan 2017 pada setiap kelompok unit kreatif mahasiswa. Dan tabel 2 melakukan perhitungan dengan metode Net Present Value pada kelompok Cincaujo.
Tabel 3 menunjukkan perhitungan dengan metode internal rate of return pada kelompok Blanchot, dan tabel 4 menghitung dengan metode payback period pada kelompok Brownies. Hasil perhitungan kelayakan investasi dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama net present value, yang kedua payback period, dan yang ketiga internal rate of return. Dilakukan oleh 3 kelompok dari unit kreatif mahasiswa dan dapat dilihat pada tabel 5, 6, dan 7. Tabel 5 merupakan hasil perhitungan kelayakan investasi pada kelompok Cincauco. Tabel 6 merupakan hasil perhitungan kelayakan investasi pada kelompok Blanchot, dan tabel 7 merupakan hasil perhitungan kelayakan investasi pada kelompok Brownies. Kesimpulan 1. Investasi aktiva tetap yang dilakukan oleh Cincauco layak untuk dijalankan. Investasi aktiva tetap pada usaha Cincauco layak dijalankan dengan hasil bahwa NPV sebesar Rp88.645 lebih besar dari 0, nilai IRR sebesar 9,10% lebih besar dari 8%, dan nilai payback periode sebesar 1 tahun 6 bulan kurang dari 2 tahun. 2. Investasi aktiva tetap yang dilakukan oleh Blanchot layak untuk dijalankan. Investasi aktiva tetap pada usaha Blanchot layak dijalankan dengan hasil bahwa NPV sebesar Rp126.735 lebih besar dari 0, yang artinya nilai IRR sebesar 9,34% lebih dari 8%, dan nilai payback period sebesar 1 tahun 7 bulan kurang dari 2 tahun. 3. Investasi aktiva tetap yang dilakukan oleh Brownies layak untuk dijalankan. Investasi aktiva tetap pada usaha Brownies layak dijalankan dengan hasil bahwa NPV sebesar Rp152.990 lebih dari 0, nilai IRR sebesar 9,41% lebih dari 8%, dan nilai payback period sebesar 1 tahun 7 bulan kurang dari 2 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.